Nggih, suksemulan tugalah. Baca dewakan titiang. Saudara kita matur-atur, giring sama-sami, aturang pangantalimat, Om Swastiastu. Ring-ringan mangkin, titiang jagi, ngodarang, renungan Dharma, gitu ya. Renungan Dharma, sane majudul, di saat etika tidak ada, rasa syukur itu hanya menjadi slogan. Nggih. Titiang mengambil judul puniki karena Titiang tetap berdasarkan dari fenomena, berdasarkan dari zaman ke zaman, apa yang terjadi sekarang, apa yang terjadi dulu. Gitu, nggih. Di zaman sekarang banyak sekali orang yang sudah pintar, sudah sukses, bahkan sudah menduduki sebuah jabatan, baik di instansi, baik di suatu perusahaan, tetapi tidak akan balik semua itu. Sebelum mendapatkan yang namanya sebuah kesuksesan, pasti ada proses di dalamnya. Proses inilah yang sangat sulit kita kendalikan. Proses inilah yang sangat sulit kita jalankan. Betul nggak? Inilah sebuah proses. Bahkan kita di dalam proses itu sangat-sangat berjalan dengan tulus ikhlas. Raga nak ngayah, itu balung itu mang gitu. Ayah teke, ngayah teke. Ketika sudah yang dinamakan sukses, ngayah itu hilang. Contoh, ada yang seumpama di Banjar di saat ngayah, karena sekarang kita sudah sukses, sudah menduduki jabatan, dan baru ngayah raga nak megai. Terus seperti itu. Apakah itu tingkat rasa syukur kita? Apakah itu tingkat rasa ikhlas kita seperti dalam proses itu? Kita sebagai manusia sudah pasti ada yang namanya ruwabini tinggi. Semua ada baik, ada buruk. Tetapi kita memiliki budi, kita memiliki akal, pikiran. Bagaimana cara kita untuk mengatur ini semua? Di dalam, terus bagaimana cara kita untuk melaksanakan rasa syukur itu? Rasa syukur itu kita lakukan, kita laksanakan sebenarnya sangat gampang sekali. Di dalam kitab Weda ataupun ajaran Dharma kita, intisarinya adalah manawa sewa, madawa sewa. Apa itu manawa sewa, madawa sewa? Itu adalah jikalau kita melayani manusia sama dengan melayani Tuhan. Kecil sekali cara melakukan rasa syukur itu. Seperti contoh, ada juga salah satu teman Tiang dari jauh. Dia itu hampir setiap hari untuk menraktir teman. Dari jauh ya. Hanya 3.000 bisa membuat teman kita bahagia, membuat bisa teman kita senang. Itu juga membuat Tuhan senang. Manawa sewa, madawa sewa. Jadi seperti ini. Terus pemucuk kita di kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng sering bilang, janganlah menjadi orang yang luar biasa. Kita biasa-biasa saja. Mari berpikir, mari tawang artian itu. Karena orang yang biasa-biasa saja lebih mengutamakan etika dibandingkan orang yang luar biasa. Tapi tidak kebanyakan orang yang luar biasa seperti itu. Kenapa? Orang yang luar biasa pasti akan muncul yang namanya ego. Karena dipuja-puja dan dipuji-puji. Ketika ego muncul, di sanalah dia nyapa di aku. Wah, raga kan bisa ya sing ada raga sing suap kegain ini. Jadi seperti itu. Jadi itu yang dimaksudkan pemucuk kita gitu. Jadilah orang yang biasa-biasa saja. Apalagi menjadi orang yang biasa di luar. Ngajang, gitu, saya ngerunguang apa gitu. Di dalam Sarasa Muscaya, Sloka 74 dikatakan,
Orang yang tidak bisa memelihara dharma itu adalah orang yang bodoh dan tidak sepatutnya kita diakui sebagai orang yang bijak. Jelas, tentu, kinten. Orang yang sudah bisa, yang sudah berilmu pengetahuan, orang yang tahu hukum, orang yang tahu aturan, tapi dirinya sendiri yang melanggar aturan tersebut. Dirinya sendiri yang tidak mengakui orang lain dan menghargai orang lain. Itu yang disebut dengan bodoh. Maka dari itu marilah kita bersama-sama menjadi pengingat diri, saling entenin. Rasa syukur itu saling entenin dan sarang sami sarang paling luar biasa. Jadi seperti ini. Mari kita sama-sama untuk mewujudkan rasa syukur kita. Tidak usah yang besar-besar, mulai dari kecil. Karena rasa syukur yang sejati itu adalah rasa syukur yang didalami dan didasari dengan etika tanpa diketahui banyak orang. Wantah sapunika titang aturang kang yang niki akidek kenenge titang utang untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.